ya tentang radikalisme tersebut. Sengaja kali ini kita mengambil tema dialog kebangsaan kita, HTI, KM, Hasmi, Karim, NKRI. Ya, mereka itu beda atau sama? HTI sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya ya, Hizbut Tahrir Indonesia. KM, Khalifatul Muslimin. Sebenarnya dua daripada judul ini yang kita bikin, akan tapi masukan dari para narasumber lainnya, yaitu kelompok-kelompok sempalannya HTI, yaitu Hasmi, Karim, NKRI, dan bahkan sekarang ada NO ya, tapi bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Umat ya. HTI dan KM ini sama-sama berpikir atau menghendaki adanya negara khilafah ya, tetapi mereka berbeda secara organisasi ataupun pimpinannya. Justru kalau dilihat, meskipun KM ini masih baru tapi lebih maju, sebab langsung mendeklarasikan daripada siapa pimpinan khalifahnya daripada HTI sendiri, sampai detik ini masih disembunyikan gitu. Nah, nanti akan dibahas api oleh para mantan kelompok-kelompok yang pernah ada di dalamnya ini, dan juga oleh narasumber yang lainnya, khususnya oleh Ustaz Abdul Jamil Wahab, dan juga bagaimana pengamatan secara intelijen dan bagaimana kaidah hukumnya ya. Ini ada senior atau pakar hukum kita, yaitu Bang Petrus Celestinus. Teman-teman sekalian, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, karena kami di sini sampai nunggu jam 2. Nah, di sini perlu kita pahamkan kenapa sih orang ini menjadi radikalis, ya? Mengapa? Nah, karena di sini sering orang gagal paham di dalam memahami agama dan tidak bisa memilih dan memilah, ya. Gus kategorikan dari 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu firman Tuhan ataupun Al-Quran kalau agama kita, ya. Al-Quran ini mutlak dari Allah, sesuai firman Allah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hak itu dari Tuhanmu, ya. Kalau kamu beriman, kalau kamu jadi orang Islam, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali atau jangan pernah kalian itu bimbang atau ragu. Fanatik, radikal terhadap Al-Quran, ini wajib hukumnya, ya. Karena apa? Ini mutlak dari Allah, kebenaran mutlak bagi orang Islam khususnya, mungkin juga bagi agama-agama lain. Akan tetapi, begitu Nabi Muhammad meninggal, ini kan tidak ada yang menafsirkan daripada Al-Quran ini, ya. Sehingga lahirlah tafsiran-tafsiran dari Al-Quran. Dari tafsir-tafsir ini lahirlah madhab. Nah, disinilah ya manusia sering gagal paham di dalam memahami agama, sehingga timbul radikalis yang keliru. Bukan radikal terhadap Al-Qur'annya, tetapi radikal terhadap madhab tersebut. Kalau Al-Quran mutlak dari Allah, tetapi kalau madhab, sekte, sinode, itu sudah tafsiran ulama, tafsiran manusia. Namanya manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang mutlak benar hanya Allah Ta'ala. Nah, di sini karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, timbullah dari Al-Quran ini tafsiran. Dari tafsir ini timbullah madhab-madhab di dalam hukum fikih, kan begitu. Dan juga di dalam membangun masyarakat maupun bangun negara. Sehingga dari tafsir daripada ulamanya, daripada ustadznya ini timbul beberapa pemikiran. Bang Dedek, kalau waktunya habis tolong diingatkan ya. Nah, dari tafsir ini ya timbullah madhab, timbullah kelompok, timbullah golongan. Orang menjadi radikal kalau menganggap kebenaran itu bukan Qur'annya, tetapi madhabnya. Sehingga madhab, golongan, kelompok selain daripada dia itu salah. Ini pemikiran awal daripada radikal. Karena menganggap
disesatkan, tetapi apa? Justru dianggap kafir. Lahirlah akhirnya kelompok-kelompok yang dikit-dikit dikafirkan, sesama Islam dikafirkan, apalagi di luar Islam. Orang-orang yang di luar Islam apalagi sama Islamnya saja dikafirkan kalau berbeda dengan mereka. Inilah kelompok-kelompok takfiri. Yang lebih ngeri lagi, mereka bukan hanya jadi radikalis, tetapi menjadi teroris. Sebab apa? Orang yang berbeda dengan mereka itu adalah salah, adalah sesat, adalah kafir, bahkan dianggap musuhnya Tuhan. Inilah awal terjadinya daripada terorisme. Karena mereka musuhnya Tuhan, halal darahnya. Karena mereka musuhnya Tuhan, sehingga segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan tafsiran, pikirannya, kelompoknya, ulamanya, maka dianggap togut. Inilah pemikiran atau kegagalan paham di dalam memahami agama. Terus yang ketiga, negara Tuhan. Negara Tuhan inilah yang disebabkan daripada mazhab ini tadi. Ya. Tetapi kalau orang kembali kepada Al-Quran, oh itu Syiah, oh itu Sunni, oh itu Muhammadiyah, oh itu NU, sama Qurannya itu Al-Quran, sehingga tidak menyesatkan, tidak mengkafirkan. Ini kalau kita memiliki pemikiran wasatiyah seperti ulama-ulama NU dan Muhammadiyah. Makanya sering sekali kita dengungkan bagaimana membangun Islam yang wasatiyah atau Islam modern. Kalau kita bicara wasatiyah atau modern, dianggapnya liberal. Ini adalah apa? Cara-cara mereka menganggap kebenaran hanya miliknya. Mengenai negara Tuhan, ini timbul dari pemikiran ini. Ya, seakan-akan pemerintahan itu yang paling betul, yang paling mutlak, yang paling afsah menurut Islam bagi pandangan mereka. Ya, bagi tafsiran-tafsiran mereka, bahwa adalah cara mereka. Apa itu? Seperti yang didengungkan oleh kelompok-kelompok HTI atau Hizbut Tahrir wa Ashabihi. Padahal khilafah itu bagian daripada ikhtiar ulama-ulama Islam yang ada di seluruh dunia setelah meninggalnya Rasulullah. Sehingga sistem pemerintahan Islam ini bukan hanya khilafah, bisa kerajaan, bisa model demokrasi, bisa model kesepakatan. Seperti di Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Apa? Yaitu kita sepakat mendirikan negara Indonesia yang berlandaskan berlandaskan Pancasila. Nah, ada yang bertanya kepada Ustaz, gimana kalau sekiranya Pancasila itu diganti dengan khilafah, dosa atau tidak? Kalau di Indonesia, dosa. Kalau di luar terserah. Loh, kok bisa gitu, Ustaz? Ya bisa. Sebab apa? Menyalahi kesepakatan, menyalahi perjanjian. Siapa yang mendirikan bangsa ini? Yaitu kelompok-kelompok umat Islam dan orang yang di luar Islam sebelum kemerdekaan. Salah satunya yaitu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Telah sepakat tidak hendak mendirikan negara agama atau negara Tuhan atau negara khilafah. Juga tidak hendak mendirikan negara kapitalis dan juga bukan negara komunis yang saat ini ramai didengungkan, dan juga bukan negara ateis, dan juga bukan negara yang memisahkan antara agama dengan negara atau yang biasa disebut dengan sekuler. Tetapi diambil intisari semuanya yang baik ini, dikumpulkan oleh founding father kita bersepakat mendirikan negara ini dengan Pancasila. Kalau ada orang yang baru lahir di saat reformasi kemarin, ya, terus mendengungkan mau mengubah khilafah ini dan Indonesia dengan khilafah, dosa tidak? Dosa, sebab menyalahi daripada perjanjian atau kesepakatan daripada kelompok ataupun golongan yang lain. Sebab apa? Kita berpikir secara Islam wasatiyah ini, madhab kelompok golongan ini adalah hasil olah manusia, meskipun itu ulama,
punya kekurangan dan kelebihannya. Sehingga ulama-ulama NU tidak pernah memurtadkan orang lain, tidak pernah mengkafir-kafirkan golongan lain. Begitu juga dengan khilafah. Bahasa ulama-ulama NU cukup halus. Silakan Anda membuat khilafah, tetapi jangan di Indonesia. Sebab Indonesia ini adalah negara Pancasila. Sama halnya Dede Rujani, moderator ya. Ini sarjana baru, kita ucapin selamat ya. Baru 1 minggu jadi sarjana ini ya. Dan juga Mas Nurul baru 3 bulan. Ini dua-duanya adalah bujangan. Boleh gak menggoda cewek? Ya, asal tidak istilahnya melanggar syariat ya boleh. Dengan ketentuan cewek itu belum beristri ya. Tapi kalau Dede Rujan atau Nurul ya menggoda istrinya orang ya, padahal menikah dengan laki perempuan itu boleh gak? Boleh, bahkan sunnah. Tetapi kalau menggoda, merusak rumah tangganya orang ya, itu akan dibacok, apalagi orang Madura kan gitu ha? Sama halnya ya, kita orang NU tidak memusuhi kelompok-kelompok khilafah. Silakan Anda bikin khilafah ya, tapi jangan di Indonesia. Sebab Indonesia Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Merdeka. Demikian dari kami. Nanti akan kita dengarkan ya para narasumber semuanya yang sangat luar biasa ini ya. Jangan sampai terputus di tengah-tengah. Kita ikuti semua pemikiran dari para narasumber. Silakan ditanyakan ya para peserta semuanya, kelompok-kelompok yang ada saat ini ya. Gus tidak akan terangkan karena masih banyak narasumber-narasumber yang lainnya. Mudah-mudahan ya webinar kita kali ini bermanfaat dengan kita tahu, sehingga kita dapat mengetahui ciri-cirinya. Masyarakat kita, lingkungan kita kalau melakukan langkah-langkah yang sesuai apa yang disampaikan oleh para narasumber ini, berarti itu merusak NKRI dan Pancasila, maka dengan segera mungkin kita dapat mencegahnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka.